Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat semua. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana belajar, yaitu mengenal menu-menu pada Microsoft Excel 2007. Jikalau kita sebelumnya belajar bagaimana mengenal lembar kerja Microsoft Office Excel 2007, maka kita sudah masuk sekarang ke lembar, yaitu mengenal menu-menu pada Microsoft Office Excel 2007. Oke, Ustaz buka. Nah, contohnya seperti apa saat menu-menu bar itu, atau menu-menu bar kalau kita belajar dari sebelumnya, yaitu seperti di nomor 5 ini, atau di nomor mengenal lembar kerja yaitu nomor 5, ada yang kita ada pembahasan, yaitu menu bar atau papan menu, daftar menu Microsoft Office. Itu yang mana Ustaz menu barnya ini? Yang Ustaz tunjukkan di atas ini adalah namanya menu bar. Dari ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data, review, view, and help. Di atas ini namanya menu bar. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah mulai dari home. Kemudian setelah kita melihat home, menu home, ini bawahnya ini mempunyai banyak menu lagi. Ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada style, ada sales, and editing. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Oke, kita mulai dari clipboard. Nah, contoh clipboard ini untuk apa, Ustaz? Nah, clipboard ini ada menunya lagi, yaitu ada menu cut, ada menu copy, ada format painter, ada paste. Ya, ini paste tulisnya. Oke, mari kita praktekkan. Contoh, Ustadz nulis midcum. Ya, contoh Ustadz tulis midcum. Ustadz gedekan, Ustadz besarkan. Nah, setelah itu gunanya di keyboard ini apa, Ustaz? Contoh cut. Cut ini adalah untuk memindahkan apa yang ada kotak yang kalian tulis ke tempat, ke kolom yang lain. Contoh, Ustaz pindah ke sini ya. Nah, contoh kita taruh, kita klik kiri, cut. Nah, kemudian setelah kita klik cut, untuk menyalin di sini yaitu dengan tombol paste atau menyalin pada objek tersebut. Nah, ya, tinggal disesuaikan. Nah, setelah cutting tadi, bawahnya lagi ya, apa gunanya copy saat? Nah, ini ada copy nih. Copy itu untuk menggandakan atau menggandakan apa yang kalian tulis. Contoh seperti ini, Ustadz mau gandakan ada tiga kotak tulisan midcum semua. Ustadz klik ini, kontrol ini, kemudian untuk menyalinnya apa lagi? Untuk menyalinnya sama-sama seperti tadi, yaitu klik paste. Kemudian bawahnya lagi, misalnya kita mau lagi klik paste lagi. Kemudian bawahnya lagi, misalnya kita mau menyalinnya lagi, kita bisa klik paste lagi. Nah, begitu. Nah, setelah semuanya ini, kegunaannya adalah, berarti kegunaannya cut itu untuk memindahkan ke kolom yang lain. Kemudian copy adalah gunanya untuk menyalin data atau menduplikat data, ya, atau menggandakan data tersebut. Kemudian paste untuk menyalin data yang di copy atau yang di cut tadi. Nah, format painter untuk apa, Ustaz? Nah, format painter ini untuk mengatur format bagaimana tulisan kalian. Nah, oke, kita beralih ke selanjutnya ke font. Nah, oke, ini kita tetap ya font ya. Kita pindahkan lagi contoh. Nah, oke. Ini font. Beralih kita ke font. Font artinya apa kalau dalam bahasa Inggris? Font adalah tulisan. Contoh, kita mau nulis misalnya Akmal, kita tulis ya Akmal. Oke, setelah kita menulis Akmal, gunanya font ini apa, Ustaz? Nah, kita bisa mengganti
gaya hurufnya. Contoh, kita bisa mengganti gaya hurufnya, membesarkan hurufnya, menebalkan hurufnya, memiringkan hurufnya, menggarisbawahi hurufnya. Nah, contoh kita mulai dari awal, yaitu untuk mengganti hurufnya kita ganti misalnya ini seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita ganti seperti ini ya. Nah, setelah kita ganti seperti ini, kemudian kita mau besarkan hurufnya. Nah, kita klik berapa? Contoh Ustadz kasih 12. Nah, contoh setelah 12, ini untuk apa Ustadz? Ini sama saja untuk membesarkan huruf, ini untuk mengecilkan huruf. Ustadz kasih contoh. Nah, seperti ini. Atau kecil lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali 12. Nah, setelah itu ini untuk apa Ustadz? Ini untuk menebalkan huruf. Ustadz kasih contoh mitkum ya. Contoh. Oke, kasih contoh mitkum. Nah, mitkum ini kita mau tebalkan hurufnya misalnya. Kita tinggal klik kiri. Nah, itu bisa bertebal. Nah, bisa dilihat. Oke. Setelah itu ini untuk apa? Ini untuk memiringkan suatu huruf. Nah, kita ganti klik nih. Untuk memiringkan hurufnya. Kemudian ini underline ini adalah untuk menggarisbawahi hurufnya. Nah, seperti ini. Nah, atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menggarisbawahi. Nah, ini kegunaannya untuk apa Ustadz? Ini adalah untuk menggarisi kotak tersebut yang kalian mau. Contoh ya, kita semuanya kita kotakin semua nih. Nah, kita kasih garis kotak semuanya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk apa Ustadz? Nah, ini gunanya fill color ini adalah untuk namanya fill color ya. Untuk mewarnai mewarnai kotak tersebut. Contoh kita mau ganti warna kuning. Nah, seperti ini. Kemudian tulisannya Ustaz, gimana kalau mau warnain? Tulisan juga bisa. Nah, tulisannya itu yang berbentuk A ini itu font color. Nah, contoh kita klik fontnya ini deh, Akmal. Kita mau ganti warna hijau. Dan kita ganti warna hijau. Nah, seperti itu ya. Ini kita ganti misalnya warna merah. Nah, seperti itu. Nah, ini kegunaannya pada menu font tersebut. Kemudian kita kembali, kita selanjutnya kita lanjutkan, yaitu pada menu alignment. Nah, alignment ini adalah mengatur posisi huruf yang kita tulis. Contoh tadi ya. Ini kita copy dulu. Oke. Contoh Akmal. Oke. Akmal ini kan di tengah ya. Contoh kita perbesar. Oke. Ini juga. Nah, setelah gunanya apa Ustaz? Nah, ini kita bisa mengatur. Contoh ini bisa di atas, ini bisa di tengah, ini bisa di bawah. Tinggal anak-anak mau menyesuaikannya saja. Tuh, mau di sebelah kiri gimana Ustaz? Kiri bawah, misalnya kiri, ini kiri, left. Kalau tengah itu center, kalau kanan itu right. Nah, itu misalnya kiri bawah bisa, kiri atas bisa, kiri tengah bisa. Kemudian tengah juga bisa di atas, tengah, bawah. Kemudian ini yang right bisa di kanan, bisa di atas, tengah, bawah. Nah, kemudian mari kita tengahkan dulu. Nah, setelah itu ini gunanya untuk apa Ustaz? Nah, ini orientation ini adalah untuk mengganti posisinya yang lebih miring. Contoh seperti ini. Nah, atau Ustaz kasih no border, kemudian no fill. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Atau kita ganti seperti ini. Bisa juga. Atau seperti ini. Nah, atau seperti ini. Bisa. Atau seperti ini. Nah, begitu ya. Bisa kita miringkan. Nah, ini contohnya. Nah, bisa kita miringkan. Akmal. Oke. Nah, setelah itu ini adalah untuk memulai huruf
tulisan hurufnya mulai bisa di lewat kiri atau lewat kanan. Contoh kita bisa di kiri, bisa di kiri atau bisa di kanan. Nah, begitu ya. Nah, kita kirikan lagi. Oke. Setelah itu, ini gunanya apa Ustaz? Nah, wrap text ini gunanya adalah untuk memindahkan kotak kolom tersebut dari satu dengan yang lainnya. Contoh kita misalnya kita wrap text, ini akan terpindahkan tersendiri ke sini. Terus yang bawahnya gunanya apa Ustaz? Nah, merge and center ini gunanya adalah untuk misalnya kita mau menggabungkan sebuah kotak kolom yang banyak menjadi satu. Contoh, ini kolomnya ada 3 ya, 3. Kemudian kita menjadikan satu nih, biar gede, biar besar. Tuh. Kita klik ini merge and center. Nah, jadi satu seperti ini. Nah, kita bisa tulis misalnya Akmal Jafas. Nah, ini kita bisa tengahin, kita bisa tebalin hurufnya seperti yang kita pelajari barusan. Kemudian kita bisa gede besarkan hurufnya, seperti itu. Seperti ini ya. Kita bisa ganti warna hurufnya ke begini, gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke number. Nah, number ini untuk apa Ustaz? Nah, number ini untuk bilangan angka. Nah, contoh untuk angka kita kasih 50.000, kita tulis 50.000, kemudian sebelahnya ada 10.000, kemudian sebelahnya ada 100.000. Nah, oke. Nah, setelah ini gunanya gimana Ustaz? Nah, contoh Ustaz kayak gini kan masih belum rupiah atau masih tidak ada RP-nya, tidak terotomatis ke rupiah. Nah, kita bisa otomatiskan ke rupiahnya. Kita blok. Nah, gunakan ini, kemudian kita accounting. Nah, contoh kita klik ini, kemudian accounting, kita cari rupiah. Kita klik simbol, terus kita cari rupiah. Nah, ini biasanya digunakan untuk pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Nah, contoh, saya kasih contoh rupiah. Nah, ini RP Indonesia. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, RP rupiah. Nah, RP 50.000 ada, RP 10.000 ada, 100.000. Nah, begitu gunanya number ini untuk bilangan angka. Kemudian selanjutnya style ini untuk apa? Untuk seni dalam kotak tersebut atau style kotak tersebut ingin berwarna-warna. Contoh seperti ini. Nah, mau dikasih warna hijau atau seperti ini. Nah, seperti ini. Itu bisa terserah mau warna apa misalnya. Mau warna ini misalnya. Mau warna apa misalnya? Warna biru bisa. Kemudian warna atau kita ganti warna merah bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur warna pada kotak tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita buat seperti ini, nah, kita beralih ke selanjutnya yaitu cells. Nah, setelah kita buat seperti ini, kemudian kita mau gunanya cells ini apa saat? Nah, cells ini gunanya adalah untuk menambah kotak tersebut atau contoh kita di bawah ini kita mau nambah kotak lagi nih yang bergaris warna merah kayak gini. Nah, contoh. Nah, kita bisa klik semuanya. Gunanya cells ini tadi untuk menambah otomatis tersebut, untuk penambahan otomatis. Contoh, kita insert, kemudian kita shift cells down. Kita oke. Oke, kita contohkan yang lain ya. Contoh kayak yang ini. Oke, contoh kita insert shift cells down. Nah, kita bisa lagi. Kita bisa lagi. Contoh bawah ini kita bisa nambah lagi. Kita mau tambah lagi misalnya down.
tambah lagi, atau tambah lagi banyak-banyak Ustaz. Oh, kita blok semua, tambah lagi. Atau ke kanan Ustaz, bisa nggak? Ke kanan bisa, tinggal klik mana yang mau ditambahkan. Oke, insert cell, kita klik shift cell right ke kanan. Nah, kita bisa pindahkan ke kanan, itu ya. Oke. Nah, setelah itu editing untuk apa Ustaz? Nah, ini editing ini untuk kayak seperti auto sum, fill. Nah, fill ini adalah untuk menambah, mengganti ke samping. Contoh, ini kita mau sama kayak samping, kita tinggal fill right. Atau kita ulangi, kita contoh Akmal. Nah, kemudian kita tulis ini, kanan ini kita mau samakan, kita fill right. Nah, setelah itu kalau ke bawah bagaimana Ustaz? Nah, kita bisa gandakan ke bawah, bisa down. Nah, seperti itu ya. Nah, terus auto sum ini untuk apa Ustaz? Ini adalah untuk menjumlahkan bilangan angka. Contoh seperti ini ya. Misalnya di sini ada 15.000, ada 20.000, kemudian ada 30.000. Nah, setelah begini kita mau jumlahkan di bawah berapa? 15.000 tambah 20.000 tambah 30.000. Nah, kita tinggal blok semuanya, kemudian kita auto sum, kita klik. Nah, totalnya berapa? 65.000. Nah, ini totalnya. Nah, ini totalnya untuk menjumlahkan bilangan angka dari kolom atas sampai ke bawah. Itu gunanya auto sum. Nah, clear ini untuk menghapus tabel-tabel ini. Contoh kita clear, nah, kita hapus, kemudian kita clear lagi, kita hapus lagi. Nah, ini juga kita clear lagi, kita hapus lagi. Nah, untuk menghapus objek yang kita kerjakan. Nah, mungkin segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan dipraktekkan. Jangan lupa tetap dipelajari, pahami yang ada di buku LKS, dan kerjakan tugasnya ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.